Halo netizen, ini adalah bike BJ80. Nah, ini merupakan model terbaru dari bike ya, atau Beijing Auto Company dari Cina, yang sebelumnya juga sudah menghadirkan bike X552 dan bike BJ40 ya. Dan ini adalah bike BJ80 yang merupakan seri tertinggi dari line up BJ atau Beijing Jeep gitu. Nah, ini juga yang masuk ke Indonesia tuh yang versi facelift, tapi memang unit yang di depan kita ini masih setir kiri ya, jadi masih full CBU dari Cina. Nanti yang dijual juga akan setir kanan gitu. Cuman memang belum ready mobilnya, jadi kita tunggu aja. Konon katanya harganya tuh akan ada di rentang 1 sampai 1,5 miliar rupiah. Dan yang masuk sini juga adalah yang versi paling update ya, yang sudah muka baru gitu ya. Sebelumnya dia tuh model year 2016 ya sampai 2017 baru pertama kali keluar. Dia tuh modelnya seperti ini. Jadi ini udah yang versi update ya, dan banyak yang bilang juga kalau baik BJ80 ini mirip seperti Mercedes-Benz G-Wagon gitu ya, karena emang beberapa elemen gitu ya, kayak dari mulai pintu, dari mulai aksen-aksen mobil ini gitu ya, ini mirip banget sama Mercedes-Benz G-Class, tapi ya dengan twist yang lebih beda aja gitu ya. Kayak contohnya di bagian depannya ini sih nggak G-Wagon banget ya, grill tuh kayak beda sendiri dibandingin grillnya G-Class, walaupun lampunya tuh sama-sama membulat gitu ya. Dan dia juga menggunakan proyektor LED. Di bagian sisi luar juga ada lampu sein dan kayak diarel gitu ya. Dan dia sudah ada headlamp washer juga nih. Di bagian bawah juga ada fog lamp di bagian bumpernya, dan sensor parkirnya ada 4 titik di bagian depan. Untuk logo bike-nya itu ada di bagian kap mesin ya. Oke, lanjut ke bagian samping. Untuk over fendernya ini juga warnanya hitam gitu, jadi kayak two tone senada dengan atapnya, dan dia punya pelek yang lumayan besar nih. Di sini ukurannya 275 50 R20. Untuk rem depan belakang juga sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Dan dia juga pastinya sudah ini ya, leather frame ya. Bisa dilihat di sini khas SUV off-roader sejati. Terus di bagian footstepnya ini juga warnanya kayak aluminium gitu dengan list-list karet dan logo BJ80. Untuk spionnya ini juga warnanya hitam dengan lampu sein di sisi luar atau di bawahnya ya, di bagian tangkainya, dan dia juga bisa electric retractable. Untuk di bagian atas di sini juga kayak ada talang airnya gitu ya, mirip seperti di G-Class, dan bahkan door handle-nya ini juga mirip banget. Jadi dia aksennya warna hitam, dan kalau didengerin suaranya ya, nah lagi nih G-Wagon banget kayak, bahkan sampai engselnya yang ada di luar pintu pun juga mirip ya. Jadi ya bisa dibilang ini G-Wagon paket hemat lah ya. Nah, lanjut ke bagian belakangnya. Dia seperti ini. Ban serepnya model konde ya, atau model yang nempel di pintu, dan dia juga ada lampu belakang yang full LED nih. Di bagian bawah juga ada rear fog lamp. Tapi karena ini versi setir kiri ya, dia rear fog lampnya masih di sebelah kiri. Sensor parkir di belakang ada 4 titik, dan untuk emblemnya dia ada emblem 30T, BJ80 dan bike. Di bagian cover ban serep juga ada logo bike-nya lagi, dan di bagian kaca ini juga ada wiper di fogger belakang, serta juga ada rear view camera untuk spion tengah. Di atas juga ada spoiler dengan HEMA stop lamp. Untuk bagasinya, wah ini G-Class banget sih suaranya. Nah, untuk bagasinya juga lega ya, karena dia kan SUV kotak 5-seater, jadinya ini lumayan lega. Dia ada lampu bagasinya, ada power outlet, dan di sini kayak ada akses port untuk ngebuka tutup tangkinya yang model elektrik ya. Terus ini juga ada kayak colokan rumah gitu nih di sini. Walaupun di sini masih colokan dari Cina ya, karena memang unitnya masih full CBU dari Cina. Dia juga ada parcel shelf di sini yang bisa dipakai untuk nutupin kargo kita, dan jok belakang bisa dilipat 60-40. Nah, untuk di bagian bagasinya ini juga ada handle untuk nutupin dari dalam, dan handle untuk membuka si pintu belakang ya. Oke, jadi kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari bike BJ80 ya. Ini kita buka, wah kapnya udah hidrolik nih. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 3000cc V6 twin turbo ya. Kode mesinnya itu 6G30 TKY. Nah, kalau kita search di internet gitu ya, mesinnya ini dari Wuling ya. Jadi mungkin Wuling itu sebagai engine builder dari si mesinnya baik BJ80 ini, karena setahu gue ya, Wuling tuh nggak punya mesin V6 di produknya mereka. Jadi istilahnya kayak mereka
minta tolong Wuling lah untuk bikin mesinnya ini. Tapi masih ada komponen-komponen kayak merek terkenal gitu. Contohnya ini kayak di mass air intake-nya dia ada emblem Bosch gitu ya, akinya dari Varta. Jadi banyak merek-merek dari Eropa yang terkenal ahli dalam membuat parts gitu ya. Nah, untuk tenaganya di Wikipedia itu di sekitar 276 HP dan torsi 420 Nm. Transmisi dari ZF 8 percepatan ke 4 roda karena dia 4x4 ya, ada low gear-nya juga. Untuk kap tadi dia udah ada peredam dan sudah ada hidroliknya. Nah, mungkin kalau di tipe bawah di Cina ya, dia masih ada hood prop yang normal, bukan yang hidrolik. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, untuk interiornya kita masuk dari sebelah kiri ya, karena dia setir kiri. Untuk interior ini juga straightforward gitu ya, kesannya kaku dan rata gitu. Joknya dia sudah kulit, modelnya quilted leather, sudah ada ventilated dan heated seatnya juga. Untuk di bagian pengaturannya ini udah elektrik, kiri kanan dia bisa diatur maju mundur, naik turun, dan recline, dan ada memori 3 slot juga. Nah, di sini juga ada footstep tadi ya, serta ada grab handle di pilar A untuk memudahkan akses masuk. Oke, seperti ini interiornya. Jadi setirnya sih mirip sama BJ40 ya, modelnya tuh 3 spoke seperti ini dengan pengaturan yang bisa di tilt dan teleskopik, jadi lengkap. Nah, sayangnya di unit ini karena tadi ada acara media preview ya, kayaknya akinya solak deh. Jadi kita dapat giliran terakhir karena ini udah sepi banget tuh, udah pada mau bubar. Jadi udahlah, kita dapat giliran terakhir. Nah, kalau kita lihat ya di sini tuh ada cruise control, ada pengaturan MID, yang sebelah kanan ini untuk pengaturan audio. Di sini tuh ada tuas lampu yang ini kayaknya masih pre-production ya. Jadi belum ada ininya, gambarnya. Oh, dia di sini karena dia model switch putar gini. Jadi ini kayak ngambil dari Mitsubishi gitu loh. Jadi ini cuma berfungsi sebagai sen doang sama ngedim mungkin ya. Sedangkan untuk pengaturan lampu utama itu kayak mobil Eropa, dia sudah auto headlamp, fog lamp depan dan belakang, ada brightness panel instrumen. Yang sebelah kanan baru nih tuas wiper, dia juga sudah auto wiper, ada sensitivitasnya dari sensornya, terus ada pengaturan wiper belakang. Yang smart cluster kelihatannya mirip seperti di BJ40 ya, yang udah pakai layar. Begitu pula dengan headsetnya, ini juga ada touchscreen, di bagian bawahnya ada ventilasi AC bisa dibuka tutup, dan tombol lampu hazard di sini. Ini juga ada central locking ya. Ada hill descent control juga, stability control, heated and ventilated seat, serta ada shortcut kayak buat volume, power, mute, ganti track. Ada kayak tuning knob gitu, menu, dan AC-nya dia single zone, automatic climate control, ada autonya juga, zona AC lengkap, dan di bagian bawah ini ada storage yang kelihatannya bisa dibuka tutup seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kuncinya seperti ini. Agak-agak mirip Mercy juga ya kalau diperhatiin. Jadi dia ada tombol lock, unlock, nyalain lampu, dan panic button. Belakangnya logo baik yang masih bahasa Cina ya. Di bagian bawah juga ada power outlet USB, power outlet 12 volt dengan cup holder. Shifternya electric shifter seperti ini. Dan dia juga ada rotary dial di sini. Ada driving mode, eco, comfort, dan sport, snow mode, pemanas setir, dan sensor parkir ya. Di belakangnya ada tempat penyimpanan kecil, parking brake-nya juga masih manual, maco banget. Dan glove box-nya ini ada 2. Ini yang level dangkal, ini yang level dalam. Nah, seperti ini. Ada USB port lagi sama aux. Masih zaman ya aux ya. Lanjut ke atas, ada sun visor yang ini juga besar dengan lampu, tapi ini unitnya lagi habis akinya. Dan ada card holder juga. Lampu baca ini masih bohlam, switch sunroofnya di sini, dan ada tempat naruh kacamata juga. Tadi spion tengah dia digital, jadi bisa di on off. Dan yang sebelah kanan ini juga sama nih, ada cerminnya. Untuk di bagian glove box, soft opening, soft touch juga sampai bagian sini, dan oke lah overall. Mantap ini build quality-nya. Seatbelt juga bisa naik turun, dan headrest juga sama. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari Bike BJ80. Sekarang kita lihat ke kabin belakang kali ya. Ini kita langsung turun aja. Nah, mungkin masuknya agak lebih tricky ya. Jadi mungkin kita masuknya dari sebelah kanan aja yang lebih lega. Oke. Nah, sama di pilar B ini juga dikasih grab handle.
untuk masuk. Dan ini joknya tuh plushnya mirip-mirip seperti G-Class ya. Jadi jok baris keduanya G-Class tuh mirip seperti ini. Dia tebel, empuk, dan rasanya tuh lenje gitu, leisure gitu. Di sini posisinya juga cukup default, masih lumayan lega. Ada si back pocket model net, ventilasi AC, pemanas jok di belakang, dan ada power outlet sama lighter rokok ya. Terus di bawahnya kosong. Di sini ada ventilasi buat ke kaki ya, AC kaki. Di atasnya juga ada lampu baca yang mungkin juga masih bohlam. Dan untuk di belakang, seat beltnya juga bisa naik turun. Headrest ada 3. Armrest ini bisa diturunin. Ada tempat penyimpanan dan ada cup holder juga. Mantep-mantep nih. Dia juga ada Isofix, dan untuk di bagian door trimnya ini juga lengkap ya. Ada switch power window, ada buat maju mundurin joknya, dan buat central locking. Handle-nya di sini, dan ini untuk recline. Jadi elektrik ya. Joknya belakang juga door pocket sama speaker dan tweeter. Oke. Yuk langsung kita turun aja. Yuk sekali lagi kita tutup pintunya. Wah, mantap banget. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu dari Baik BJ80 2024. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata tentang penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.